sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Ada tahu? Boleh adik yang di belakang dulu. Mungkin doa bersama ini. Bismillah. Ya, nah, jadi tujuan kita mempelajari dari si hidrosfer ini, yang pertama kita untuk memahami apa itu pengertian dari si hidrosfer. Nah, kemudian memahami apa itu siklus air. Kemudian yang ketiga, memahami proses-proses siklus air. Nah, jadi dengan tujuan-tujuan yang sudah kita tampilkan, aku berharap semoga kalian dengan setelah mempelajari materi ini dapat memahami seperti apa itu hidrosfer, seperti apa prosesnya, dan apa itu pengertian dari si hidrosfer tersebut. Sebelum memasuki materi, sebelumnya ada yang saya tahu tidak apa itu hidrosfer? Ada? Mungkin dari cewek? Nggak ada? Dari cowok? Nggak ada? Ada, rahasia. Siapa yang tahu apa itu? Rahasia, rahasia. Nggak boleh tunjuk ya? Nah, di sini ada pengertian dari si hidrosfer. Jadi hidrosfer adalah, siapa yang mau baca? Sebelum ibu. Ada yang mau? Coba yang cewek. Apa itu? Hidrosfer adalah sebuah lapisan air berbentuk seperti bola atau bulatan air yang mengelilingi permukaan bumi. Tetapi lapisan hidrosfer terdiri dari permukaan air yang membungkuk di bumi, air yang tersimpan di dalam tanah, batuan, dan titik-titik air yang ada di atmosfer. Nah, benar ya? Jadi hidrosfer adalah sebuah lapisan air yang berbentuk seperti bola atau bulatan air yang misalnya bisa kita lihat dari hujan. Nah, itu berarti hidrosfer itu adalah lapisan air ya, lapisan air yang ada di permukaan bumi. Bisa dia dari hujan ataupun udara yang mengandung air, itu termasuk lapisan hidrosfer. Kemudian ini ada proses terjadinya si hidrosfer. Ini dapat anak-anak ada semua. Coba perhatikan ya. Nah, di sini ada namanya, yaitu mulai dari air tanah, air sungai, terus ada juga garam, air laut. Dia terjadi evaporasi atau peluapan ya. Nah, jadi dari air tanah, air sungai hingga ke laut itu bercampur dan dia terjadinya peluapan. Kemana dia luapnya? Ke awan. Ada nampak awan? Nah, jadi dari terjadi peluapan itu disebabkan oleh apa? Kalau dari gambar ini yang kalian lihat, dengan terjadi peluapan itu karena apa sih?
rumahnya, dia tetap di bumi, nah, tidak pindah ke tempat lain, ya. Tidak tetap di situ saja. Ya, di sini kan sekitar 1.386 miliar kilometer, sebanyak 97%. Dari jumlah tersebut adalah air asin. Nah, jadi jumlah air tawar sebanyak 2,3%, terdiri dari air permukaan dan air tanah dan es atau salju. Jumlah air relatif tetap karena di bumi senantiasa bergerak dalam suatu lingkungan perputaran yang disebut siklus atau daur air. Siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus ini terjadi melalui beberapa proses. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa proses terjadinya dari siklus air, ya. Coba diperhatikan. Ini nanti akan keluar, ya, untuk penulisan. Nah, jadi berikut ada proses-proses yang terjadi siklus air. Nah, yang pertama ada evaporasi. Nah, jadi evaporasi itu apa sih, Bu? Ini kadang kalian bingung, kenapa sih pas lihat hujan itu jatuhnya dari awan? Sebenarnya dari mana sih dia datangnya air ke awan itu di mana? Pasti bingung kan? Pernah nggak kalian berpikir, ini di awan ada air, dari mana sih air itu? Kan nggak mungkin kita ambil gayung untuk kasih siram awan sehingga itu hujan, enggak kan? Enggak. Jadi di sini akan dijelaskan proses yang pertama adanya evaporasi. Apa sih itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air oleh panas matahari. Nah, tadi kan kita ada gambar, ya, dari sinar matahari yang mengenai si permukaan bumi sehingga terjadinya penguapan. Kemudian yang kedua kondensasi. Nah, tadi yang juga kita lihat tahapannya kan. Kondensasi itu adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan. Nah, dari pertama tadi kondensasi disinarinya bumi oleh matahari sehingga terjadi penguapan. Nah, jadi dari penguapan itu dia penguapan ke awan. Nah, jadi dari situ terjadilah terjadi apa? Hujan. Tahu hujan kan? Nah, kemudian berikut ada presipitasi. Apa sih presipitasi? Yaitu proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, yang tadi kita bilang, ya, habis dia disinari matahari sehingga terjadi penguapan sehingga turun hujan. Jadi jangan bingung lagi, ya, ini dari mana sih hujan nih? Kok tiba-tiba jatuh? Udah dia nggak ada yang bawa naik ke awan. Kayak mana sih cara naiknya? Pasti bingung kan? Gimana sih cara dia naik? Ya, ini pasti terjadi apa ini? Dari yang terlihatnya awan yang mendung, gara-gara apa? Penguapan, pinter. Siapa namanya? Kalian harus cukup ini, ya. Harus belajar, ya. Walaupun dari hal kecil kita harus belajar juga. Tadi awan itu kenapa sih mendung? Karena apa sih itu awan hitam? Karena terjadi penguapan. Nah, kemudian di sini ada sublimasi. Nah, jadi sublimasi ini merupakan proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Nah, jadi proses sublimasi ini adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Nah, di sini ada tidak salju? Ada ya? Ada. Di mana salju? Di HP. Di mana? Di Aceh ada kan salju? Ada salju di Aceh? Itu bukan salju, ya. Itu es yang ada di dalam kulkas. Yang dimaksud salju, dia terjadinya pemadatan di awan yang masa padat itu memang udah nggak mencair lagi. Dia apabila ke bumi jadi tidak menjadi hujan lagi, tapi menjadi es ataupun jadi salju yang kayak dua ini, ya. Tapi kalau kita di daerah tropis tidak ada yang namanya salju ataupun
ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. Bukan ya? Nah, kemudian proses yang keenam adanya transpirasi. Nah, jadi transpirasi ini apa, Bu? Nah, jadi transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Jadi ini penguapan airnya itu dari pepohonan, tumbuhan. Apakah itu pohon, bunga, ataupun tanaman-tanaman lainnya yang terdapat air. Jadi setiap tanaman itu pasti lembab kan? Dia terdapat air. Jadi bisa juga terjadi dari penguapan si tumbuhan. Itu juga bisa dari penguapan dari tumbuhan tersebut. Karena dia tergantung air juga kan, tumbuhan. Nah, kemudian yang ketujuh, aliran permukaan. Nah, ini jadi aliran permukaan adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah ketika air mengalir. Nah, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke air, danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Jadi dari yang ketujuh ini dibilang proses aliran permukaan, yaitu dari proses mengalirnya air dari permukaan tanah sehingga dia masuk ke tanah. Setelah masuk ke tanah, kita ada mata air ya, ada sumur. Nah, dari situ kan keluar lagi air. Nah, dari situ juga terjadi juga dia penguapan. Nah, kemudian yang ke-8 ada adveksi. Siapa yang membawa kita untuk membaca jawaban? Anak cowok siapa yang membantu bentar? Coba baca yang nomor 8, adveksi. Dalam bentuk padat, cair, dan uap. Lalu karena Boleh baca lagi suaranya biar semuanya dengar. infeksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa aksi air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh Sebagai udara di atas tanah. Jadi adveksi itu ialah gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan juga melalui atmosfer yang tadi kita bilang penguapan dari air laut, air sungai, ataupun dari tumbuhan. Jadi dari itu proses terjadinya akan menurunkan hujan ke tanah maupun ke permukaan bumi. Jadi dari proses penguapan tadi ya terjadi lagi kawan terjadi hujan sehingga membasahi bumi. Nah, kemudian ada infiltrasi. Nah, jadi infiltrasi yaitu proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan menjadi air tanah. Nah, ini kan kita udah turun hujan nih. Terus hujannya dia setelah jatuh ke tanah, dia masuk ke dalam tanah melalui bebatuan ataupun pori-pori tanah yang menyebabkan air itu terserap ke tanah sehingga airnya ada di dalam tanah. Paham? Ada yang bingung? Siapa yang bingung? Yang cewek paham? Sampai di sini ada yang mengerti bagaimana terjadinya air itu? Coba ibu
Biasa turun apa? Turun bidadari. Terus Tidak ada aja. ada ini. Itu di di dongeng. ya. Di dongeng. Saya kemarin ada lupa hantu. Jadi sudah paham ya? Terjadinya siklus air itu ada beberapa tahap ya. Nah, kemudian di sini siklus air dibedakan menjadi 3 macam. Nah, jadi siklus air itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada namanya siklus air pendek. Apa sih Bu itu siklus air pendek itu? Siklus air pendek ini berawal dari penguapan atau evaporasi air dari suatu wilayah perairan laut, perairan darat dan badan air lainnya. Nah, uap air ini mengembun karena suhu udara semakin rendah. Setelah itu terjadi dengan segera proses presipitasi ketika air jatuh dalam bentuk hujan, salju dan hujan es. Nah, hal ini terjadi di wilayah yang sama. Nah, jadi siklus air pendek itu yaitu penguapan yang tadi bilang ya, di perairan laut atau darat, dimanapun ada air itu pasti ada terjadinya penguapan ya. Di depan rumah kalau misalnya ada air genangan, itu bisa juga terjadi penguapan jika terkena sinaran dari si matahari ya, batin ya. Kemudian yang kedua ada siklus air sedang. Nah, siklus air sedang ini berawal dari penguapan air laut, air yang ada di permukaan bumi, sama juga ya kayak si siklus air pendek tadi. Kemudian dia uapnya membentuk awan. Nah, dari awan tersebut terbawa angin ke wilayah dataran yang jauh sebagai hujan. Nah, dari awan itu dia kan di atas ada anginnya ya. Jadi awan itu bisa aja dibawa ke sana kembali ya. Pernah nggak kalian melihat di suatu daerah di sini hujan sedangkan saat ke depan sana tidak ada hujan lagi? Pernah? Pernah kan? Nah, itulah dia contoh yang terjadi dari siklus air sedang. Jadi kadang awalnya itu pertama kita lihat masih di sini, tiba-tiba dia udah ke daerah sana, sedangkan di sini tidak ada hujan lagi, ya kan? Nah, itu siklus air sedang. Kemudian yang ketiga siklus air panjang. Nah, jadi siklus air panjang ini berawal dari penguapan sama juga kayak tadi. Kemudian terjadi uap sehingga menjadi gumpalan awan, ya. Nah, dari uap tadi sehingga terjadi awan turun bahu. Ya, sama dia prosesnya ya, cuman yang membedakan. Salju sama juga, cuma bedanya kita tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita daerah beriklim tropis, ya. Jadi daerah kita ini tropis, nggak ada salju. Kalau mau ke salju kita harus ke luar negeri dulu, harus ke Jepang, Korea. Di sana ada salju, ya. Cuman karena seandainya kita di sini daerah tropis, ada juga salju. Tapi ya, kalau ada salju kita susah sebenarnya. Tidak kan, memang mungkin seru kita bisa main salju, tapi kita susah untuk keluar. Kayak misalnya kita mau bawa sepeda atau ini nggak bisa karena udah beku, nggak bisa didayung. Misalnya sepeda motor nggak bisa dibawa, jalannya licin juga, itu membahayakan. Sebenarnya di setiap daerah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Apa kekurangan daerah bersalju? Yaitu kalau kita mau keluar di depan pintu udah tertutup sama salju. Itu kalau saljunya yang berjumlah besar, ya. Kadang sudah padat, sudah membentuk es batu, kita susah untuk membongkarnya. Jadi banyak orang luar negeri kadang kalau bersih salju itu tidak pergi keluar, hanya duduk dalam rumah. Yaitu orang tuh memakai pemanasan udara ya, agar tubuhnya tetap terjaga kehangatan, dia tidak membeku. Jadi kita bersyukur ya, walaupun di daerah tropis panas-panas sampai kita berkeringatan, itu bagus juga buat kesehatan. Semua penyakit yang ada di tubuh itu keluar dengan adanya keringat ya. Jadi itu salah satu juga kelebihan kita daerah tropis. Baik, sampai di sini siapa ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang masih bingung tentang siklus ini? Ada? Mungkin dari cewek
bikin Nah, sebelum kita untuk mengakhiri pembahasan ini, Ibu akan memberikan tontonan video. Nanti Ibu akan memberikan penugasan individu ya. Tugasnya nggak bisa. Coba perhatikan ya. Kalau mau center silakan. Nanti ada penugasan. Ini materinya nanti kita sama kawan. Materi nanti kita sama kawan. Ini harus perhatikan ya. udah geser cuman tertutup. Bahan caranya ini. Kami bertiga banyak. Kemarin Bapak dari pribadi. ada sih. Ini di belakang nanti mohon kalian
lagi ya kemarin. Ya, Ini nomor penjelasan tentang secara singkat aja paham-pahamannya aja. Ya, ada nomor 2 jelasin tentang ya. Berarti materinya beritahu ya. Ini jelasin sejarah. Udah paham ya cewek? Jadi udah paham. Jadi kalau gitu aja ya. Jangan nyampe ya. Baik, silakan dimulai masih waktu silakan kerjakan sekitar Sama yang itu. cuma sebutkan aja untuk urusan saya nggak bisa bikin persiapan tadi. Ini kan ada saudara anak. Apa tadi pas turun dari jawaban ada tiga. Yang tadi ini proses pertama belum ada kuah lah. Ini dari sini ada kuah di sini. Ini bukan pertanyaan. Enggak, ini langsung jawaban-jawaban dari komisi di sini. Jadi sampai ini. Ini kan sudah kasar. Tadi itu sudah diperhatikan ya. Gimana? Ada bingung? Paham? Salah ini nggak bisa baca intuisi. Pak, susah ini Pak, ini banyak apa isi? Yang ada materinya. Nggak ada Pak, di sana materinya. Belum coba. Udah saya. Empat. Dikumpul semua ya.
Dia curi itu. Bisa. Boleh. Beli yang mana ya? Apa ini sonde? Udah bisa juga pegang. Pegang aja udah bisa. Beli yang mana ya? Apa ini? Empat menit lagi ya. 4 menit lagi. Buat tugasan. Duduk aja makan aja dia. Nggak boleh. 4 menit lagi ya. Baik. Ini Bagi kan beda. Oke, singkat aja. Kalian aja. kita pada Itu menyendiri. Apa? 3 menit lagi ya. Jangan main bola. Ibu nggak main? Ini lambung-lambung. Itu kan melambung. Enggak ada. Oh, ini kan puasa ya.
lagi ya kan? Cina dia ya. Cina lah. No, nanti dia lah. Cina lah Itu enggak. misalnya jawabannya ada Cina lah. jawab ayat 7. Nanti kan nanti. Iya. Pulang. Oh, udah siap? Soal. Kau mau pilih? Udah. Ya betul. Kita mau pilih. Gak ada yang lagi. Jadi kita kan hari ini sudah mempelajari tentang hidros P. Jadi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya ibu berharap agar kalian itu kedepannya dapat memahami dan bisa menjelaskan ke orang lain. Nah, seperti apa proses terjadinya hidrologi dari siklus air? Nah, apa saja prosesnya? Nah, semoga kedepannya kalian bisa paham ya, bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain ataupun bisa memahami diri sendiri. Karena ini ada di kehidupan kita juga kan, kayak proses hujan itulah yang terjadi dari siklus air. Nah, itu kan sudah ke dalam kehidupan sehari-hari kan. Jadi sebelumnya ibu ingin salah satu dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Siapa namanya? Bu Solmina. Silakan Bu Solmina menyimpulkan. Kesimpulannya adalah siklus air merupakan proses penguapan air laut atau air yang ada di laut, udara, permukaan bumi yang kemudian naik menuju berkumpul di udara sehingga bentuk gumpalan air. Awan-awan yang terjadi di langit hingga mencair hingga akan menimbulkan titik-titik turun. Ya, baik, terima kasih kepada siapa ya? Kepada Bu Solmina yang telah memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini